Perkenalkan, nama saya Tina Fajardi. Saat ini saya sebagai pembimbing dari kelompok 2 SMP IT Mata Hati yang akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Sejatinya Idul Fitri, karya Tina Fajardi. Selamat menyaksikan. Hari kelima Idul Fitri. Udara terasa sunyi dan suasana lebih tenang dari biasanya. Sebab tak ada lagi dentuman petasan dan riuhnya kembang api. Sorai-sorai kata, menyapa dan saling mencicipi suguhan di meja tamu sudah usai. Kini, obrolan-obrolan di beranda mulai mereda. Tidak ada lagi suara notifikasi. Tidak ada lagi target posting. Hanya suara deburan padi yang tertiup angin sore. Begitu tenang, hingga masa diam tatapku membawa dalam diri bermuhasabah diri. Aku duduk di pelataran rumah sambil menatap sawah yang menghijau, senja yang memancarkan warna indahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa hadir. Aku teringat ceramah seorang ustazah yang pernah ku dengar dengan setengah hati dulu saat remaja. Idul Fitri bukan akhir dari ibadah, tapi awal dari perjalanan menjadi insan yang lebih baik dan kembali kepada fitrah, yaitu jiwa yang tenang, bersih dari dosa dan dekat dengan rohnya. Mendalami makna bukan hanya sekedar arti yang membias oleh masa. Kini kata-kata itu seperti mengetuk di dadaku. Ramadan sudah usai, tapi apakah jiwaku benar-benar kembali suci? Tanya dalam diri. Ini, pandanganku mengira bahwa kehidupan modern menuntut semuanya harus cepat-cepat. Jika tidak cepat, akan tertinggal. Aku menyerap budaya kerja keras terus-menerus tanpa henti demi ketercapaian misi, mengejar waktu yang tak kunjung terkejar hanya untuk duniawi, dan menakar nilai diriku dari jumlah penyuka dan tertekan oleh pandangan sinis saja. Parahnya lagi, tanpa sadar terpola mempercepat ibadah seolah-olah Allah hanya mengikuti kecepatan hidupku. Tentu ini salah. Ini adalah suatu kesalahan, kesalahan besar. Tegas pernyataan gumam dalam diri. Tapi Allah bukan mengurut sistem yang dirancang menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan saja. Allah pun tidak memerlukan performa. Allah tentu menilai niat, keikhlasan, dan ketundukan hati. Islam adalah agama yang menjadi dalam hidupku. Bukan tentang siapa yang paling cepat ketika sujud, tapi siapa yang paling khusyuk. Bukan siapa yang paling banyak berbagi di story, tapi siapa yang paling sedikit mengungkit. Masya Allah, Allahu Akbar. Seru dalam diri dan menggetarkan hati tentunya. Aku mulai sadar bahwa semua sekarang tidak muncul tren-tren di kalangan manusia yang sebetulnya akan lupa tentang kaidah dan nilai-nilai Islam, dan tidak lagi was-was tentang asal-usulnya. Terpenting viral. Ya, misalnya saat ini sedang ada tren velocity yang kini begitu mendominasi dunia. Gaya yang khas dengan iringan lagu mempertajam ingatan penyukanya, sehingga digandrungi oleh pemegang medsos. Hal ini telah membuat banyak hal menjadi instan, tapi kehilangan makna. Padahal tren ini menyesatkan, bukan? Karena gerakan-gerakan dipercayai simbol iblis. Jelas sekali
ketika lebaran ini usai berseliweran video dengan tren tersebut. Manusia berlomba membuat video tersebut. Ada yang bersama-sama temannya, karib gaulnya, teman kerjanya, kemudian sahabat seperjuangannya, bersama kekasihnya, ada juga yang bersama anak istrinya. Bahkan pamer saat berkumpul bersama keluarga besar tidak tertinggal untuk membuat video tersebut. Rasanya tidak mau absen. Lalu setelah beberapa waktu banyak juga yang mengingatkan dengan hati yang tulus tentang hadis-hadis yang dibagikan oleh segelintir orang yang paham atas kekhilafan yang terjadi oleh umat Islam yang menirukan gaya yang tidak seharusnya dilakukan dan dianggap baru. Jelas-jelas Allah tidak menyukainya. Ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Astagfirullahaladzim. Menghela nafas. Doa yang mungkin tidak terasa ini sehingga dosa yang akan memberatkan kita dalam proses hisab kelak. Sayangnya sudah disukai oleh berbagai kalangan dan berlomba-lomba membuat tren tersebut, hingga banyak pula yang tidak mempedulikan hal yang penting tentang keimanan itu. Terpenting ikut-ikutan tren saja. Bahayanya lagi membenarkan yang salah, ya, saking asiknya. Di beberapa akun yang saling membalas dengan komentar yang menyesakkan oleh pembacanya. So agamis lah, ejeknya, ikut aja kali. Mau nggak usah ide biar pila dengan hadis yang telat ngasih taunya. Jawabannya menyeleneh. Biarin joget-joget pakai apa gaya apalah, yang penting ya happy Kelly. Jawaban pembalasan atas haknya. Hak asasi dong, terpenting tidak merugikan. Tak sadar bahwa dirinya akan merugi kelak. Dan masih banyak lagi kata yang mungkin hanya dirasa akal manusia saja. Alhamdulillahnya, tadi dipungkiri ada pula beberapa yang merasa bersalah dan ikut bermuhasabah diri dengan membalas komentar yang baik. Astagfirullah, aku nggak tahu sesalnya. Eling yuk eling, salah satu akun seru ajaknya. Maafin aku ya Allah, janji taubat memohon ampunannya. Enggak lagi deh, maafin aku ya Allah, menyesal dan memohon ampunannya. Ternyata dunia ini menipu. Silaturahmi menjadi formalitas dan hanya ilusi. Hubungan menjadi basa-basi, doa menjadi rutinitas tanpa rasa. Silaturahmi menjadi formalitas digital. Dan lebaran hanya dianggap sebagai konten tahunan. Padahal Idul Fitri adalah momentum untuk pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke dalam hati. Kembali jujur pada diri sendiri, menyadari bahwa selama ini kita terlalu banyak berlari hingga lupa bahwa Allah itu dekat. Jeda pikirku oleh datangnya suami dari kejauhan berjalan menapaki sawah yang hijau dengan iringan suara jangkrik yang mulai berbunyi. Ia menghampiri dengan senyumnya. Mungkin ia merasakan tentang pikirku tadi dan hayalku tadi. Ia mencoba menenangkan dan memeluk erat. Tak terasa air mata mengalir begitu deras. Kami tidak berbicara apa-apa, tapi kami tahu kami sedang berada di tempat yang sama.
di tengah perjalanan kembali ke fitrah. Di hari kelima ini, aku ikhtiar sholat lebih tenang, suratnya kupanjangkan, bacaannya kutartilkan, sujud kutahan sedikit lebih lama. Bukan meminta ampun, bukan hanya atas dosa, tapi atas tergesa-gesa. Aku minta petunjuk agar tidak lagi dikuasai ego yang selalu ingin tampil tapi lupa esensi. Aku tidak lagi ingin jadi yang tercepat. Aku ingin jadi yang paling sadar bahwa waktu adalah amanah yang harus kujaga dengan sebaik-baiknya. Kecepatan bukan musuh, tapi harus dibarengi dengan ketulusan dan kebijakan. Berhenti untuk tidak mensyukuri tentang apapun yang Allah berikan. Memahami takdir Allah yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi manusia. Juga berhenti untuk berkeluh kesah tentang dunia. Menghentikan tentang lebaran yang bukan soal pakaian baru, story yang terupdate, atau rute mudik tercepat. Makanan yang dihidangkan dengan level viral, tapi soal apakah hatimu sudah kembali bersih? Meningkatkan level syukur dalam berbagai situasi, ikhlas dan tetap ikhtiar atas takdir Allah, menjalankan kebaikan apapun dengan niat dan selalu melibatkan Allah. Allahu a'lam. Idul Fitri mengajarkanku hal yang sangat paling dasar dalam Islam, nyaris terlupakan, bahwa kesabaran, ketulusan dan ketenangan itulah jalan menuju ridhonya. Idul Fitri adalah awal memulai untuk meningkatkan ketakwaan, beribadah dengan khusyuk, menjalani hari-hari dengan selalu berpikir yang baik, menjaga sikap dan lisan terhadap manusia lainnya. Selagi bisa, tak menunda kebaikan kepada siapapun. Aku merasa benar-benar merayakan Lebaran. Alhamdulillah, semoga nikmat ibadahku Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembacaan cerita yang telah dibuat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.